Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan di sini kita akan belajar salah satu materi IPA yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, untuk buku yang saya menggunakan buku yang disediakan oleh Kemdikbud. Bisa kalian lihat di situsnya. Kalian ketikkan buku.kemdikbud.go.id, kalian searching buku IPA dan di situ sudah lengkap. Ada buku IPA mulai dari kelas 1 semester 1 hingga kelas 3 semester 2 juga ada. Nah, pada bab ini sebenarnya apa sih akan kalian pelajari? Nah, di bab ini kalian akan mempelajari macam-macam benda yang ada di sekitarmu. Jadi, alam semesta itu sudah tersusun secara sedemikian rupa dan juga sudah tersusun secara teratur. Termasuk benda-benda yang ada di alam juga sudah disusun secara teratur. Nah, benda-benda di alam itu dibagi menjadi 3 jenis atau ada 3 macam, yaitu dapat berupa padat, dapat berupa cair, dan juga dapat berupa gas. Nah, ketiga benda ini juga bisa diklasifikasikan menjadi 3 macam kelompok. Bisa dalam bentuk unsur, senyawa, dan juga campuran. Contohnya misalnya gini, air. Air itu kan termasuk jenis senyawa. Kalau kita lihat air itu memiliki rumus molekul ini, H2O. Rumus air itu adalah H2O. Kita lihat di sini air terdiri dari 2 unsur H dan juga 1 unsur O. Itu artinya air itu disebut senyawa. Nah, air itu bisa dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan suhunya. Jika air memiliki suhu di bawah 0 derajat Celcius, maka air akan berbentuk es air. Jika air berada pada suhu 0 hingga 100 derajat Celcius, maka air akan berbentuk air cair. Dan jika air berada pada suhu di atas 100 derajat Celcius, maka dia akan berbentuk gas air. Nah, di situ kan kita tahu bahwa air itu senyawa. Tapi air bisa dalam bentuk padat, bisa dalam bentuk cair, dan juga bisa dalam bentuk gas. Nah, itulah yang disebut sebagai macam-macam benda dari materi yang ada, dan di materinya adalah air, yaitu H2O. Nah, kemudian ini cara mengklasifikasikan materi. Jadi memang alam semesta itu terdiri dari galaksi, planet-planet, dan di planet-planet itu salah satunya ada planet bumi, dan di bumi itu terdapat gunung, udara, laut, dan berbagai macam benda-benda alam lainnya. Nah, kalau kita lihat di situ gunung itu kan sudah termasuk benda padat. Laut itu sudah termasuk benda cair. Udara itu sebagian besar sudah termasuk dalam benda gas. Nah, semua alam benda-benda yang ada di bumi itu bisa kita kelompokkan ke dalam unsur, senyawa, dan juga campuran. Oke. Nah, untuk yang pertama, klasifikasi materi. Ini sangat mudah ini. Jadi intinya materi itu dibagi menjadi 3 jenis. Benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Air bisa berupa benda air padat atau es air, benda cair atau air cair, dan juga benda gas atau gas air. Begitu pula untuk emas. Emas itu yang kita kenal benda emas itu bentuknya padat. Tetapi jika emas dicairkan hingga suhu tertentu, misalkan suhu 1000 derajat Celcius, emas itu akan meleleh. Nah, kalau emas meleleh, maka emas juga akan berbentuk cair. Kalau dipanaskan lagi, bisa jadi kemungkinan nanti emas juga akan berubah bentuknya menjadi gas emas itu. Nah, itu yang disebut sebagai klasifikasi
materi ya, macam-macam sifat-sifat benda. Nah, masing-masing sifat-sifat zat atau benda itu ini padat, dia memiliki volume dan bentuk yang tetap atau tertentu. Dan jarak antar partikel zat itu sangat rapat, dan juga partikel-partikel zat padat itu tidak dapat bergerak secara bebas. Nah, kalau kita lihat susunan karakter zat, padat. Zat padat itu seperti ini. Image. Nah, ini ada zat padat, ini aja yang jelas ini. Zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, pada zat padat kalau kita lihat susunan penyusunnya itu sangat rapat dan sangat teratur. Sedangkan pada zat cair itu sedikit lebih renggang atau tidak rapat. Nah, untuk gas itu sangat tidak teratur. Ya, ini padat, ini cair, dan ini gas. Oke. Nah, untuk zat cair dia mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Nah, air itu kan wujudnya mengikuti pada wadahnya. Ketika air itu dimasukkan ke dalam gelas, maka air akan mengikuti gelas. Ketika air itu dimasukkan ke dalam teko, maka air juga akan mengikuti teko. Itulah yang disebut sebagai bentuk tidak tetap. Dan volumenya masih tetap ya. Volumenya masih tetap, artinya jika air itu memiliki volume 1 kubik dalam bak mandi, ketika dia dipindahkan ke dalam ember pun, maka volumenya masih tetap 1 kubik. Nah, jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Ini kalau kita lihat di sini, jarak antar partikel zat cair ini lebih renggang dibandingkan jarak antar partikel zat padat. Tetapi jarak antar partikel zat cair itu lebih rapat dibandingkan jarak antar partikel pada zat gas, gitu ya. Nah, lalu yang ciri-ciri yang ketiga pada zat cair, partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun tetap terbatas. Itu untuk zat cair. Nah, selanjutnya untuk yang gas. Gas itu tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu, tidak memiliki volume dan bentuk yang tetap maksudnya. Maksudnya gimana? Nah, kalau kalian mencoba memanaskan balon yang berisi udara, maka balon itu akan mengembang. Lalu ketika kalian mencoba mendinginkan balon udara, maka balon itu akan mengempis. Atau ketika kalian memberikan tekanan pada balon udara, maka dia volumenya akan mengecil. Itulah yang disebut sebagai volume pada gas itu tidak tetap atau berubah-ubah. Dan jarak antar partikel itu sangat renggang, sangat lemah ya, tidak rapat. Lalu yang ketiga, partikel pada gas itu dapat bergerak sangat bebas. Nah, kalau kalian pelajari pada teori kinetik gas, nanti akan kalian pelajari di SMA, kalian akan mempelajari pergerakan pada gas itu adalah bukan lenting sempurna. Jadi gas itu tidak pernah diam. Nah, ini kalau kita lihat gas itu lebih rapat dibandingkan cair. Nah, di antara ketiga zat yang paling rapat dan teratur adalah padat, kemudian cair, dan diikuti oleh gas. Itu sekilas tentang sifat-sifat zat yang ada di alam ya. Jadi itu unsur yang benda-benda yang ada di alam itu bisa terbentuk, bisa berupa zat padat, zat cair, dan zat gas. Air bisa berupa air padat, yaitu berupa es. Air cair yaitu berupa air cair. Nah, ada juga gas air atau uap air.